Bismillahirrahmanirrahim. Tuba liman syaghalahu aibuhu niku. Tuba bejo temen, beruntunglah ya. Liman kedui wong syaghalahu kang nungkulaken, nyibukken ya. Hu ing man opo aibuhu celoniman. Beruntunglah orang yang sibuk memperbaiki celah diri sendiri, an uyubin nasi atau sangking piro-piro celani menungso ya. Beruntunglah orang yang sibuk dengan mengkoreksi kejelekannya sendiri sehingga tidak sempat mengkoreksi kesalahan orang lain. Hendaknya semua orang mengintrospeksi dirinya sendiri. Jangan sibuk meneliti kesalahan orang lain. Beruntung orang yang mau introspeksi ya. Teliti kesalahan sendiri, jangan sibuk mencari kejelekan orang lain. Wa anfaqo lan nafaqahaken sapa man al fadla ing keluwian min malihi saking bondone man. Wa amsakalan ngeker sopeman al-fadla ing keluwian min qawlihi sanging ucapane man. Wa wasi'athu lan nyukupi hu ing man opo as-sunnatu sunnah. Walam ya'tu lan orang liwati sopeman anha sanging mengkono sunnah ilal bid'ati maring bid'ah. Jadi ini indikator kebahagiaan dari Rasulullah SAW. Berbahagialah orang yang pertama mengenali kesalahan dirinya sendiri. Ya, kamu harus punya waktu introspeksi. Apa yang pernah kamu lakukan kesalahan termasuk bolos. Berarti bolos ini kesalahan. Mondok ada aturan, keluar masuk harus pamit, izin, itu sopan santun, akhlak, etika. Perhatikan, koreksi dirimu. Nah, jangan terus-terus berbuat kesalahan. Kamu ini menanam, siapa menanam akan panen. Di pondok nanam sing apik ya. Supaya nanti kalau pulang kamu panen baik. Jangan nanam jelek. Kalau kamu sekarang nanam jelek akan kamu panen. Kon mondok tuwambeng. Deloken kok anakmu ya iso luwih tambeng maneh ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Makanya kamu harus berubah menjadi lebih baik ya, introspeksi diri. Yang kedua, memberikan dermah atau sedekah. Kalau punya kelebihan uang, berikanlah pada orang lain. Tapi kalau punya kelebihan omong, hendaknya disimpan untuk diri sendiri. Jangan banyak omelan, jangan banyak omong ya. Kalau kelebihan uang berikan, kalau kelebihan omong simpan ya. Jangan banyak bicara pada orang lain. Selanjutnya wa wasi'athu sunnah. Cukup melakukan hal-hal yang baik, yang sunnah.
Jangan sampai melakukan bid'ah. Bid'ah itu ya sesuatu yang tidak ada dasarnya. Bukan semua bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang jelek itu ya contohnya game. Nah itu bid'ah. Jelas itu bid'ah dholalah. Gara-gara game gak ngaji, gak turu. Nah ini bid'ah, ini jelas. Sesuatu yang baru yang tidak ada dalilnya ya. Ini harus dijauhi ya. Ini kamu supaya hidupnya bahagia. Jangan nuruti kesenangan, jangan nuruti nafsu. Hidup harus ikuti aturan agama, aturan Kanjeng Nabi. Rawahu Dailani. Selanjutnya tuba liman malaka lisanahu. Tuba bejo temenan, sungguh berbahagia, beruntung liman kedue wong malaka kang miliki sapa man lisanahu ing lisaniman. Beruntung orang yang menguasai lisannya. Artinya dia bisa mengendalikan, tidak bicara kecuali yang perlu, tidak ngomong kecuali yang bagus ya. Beruntunglah orang yang bisa mengendalikan mulutnya. Wa wasi'ahu baituhu. Wa wasi'ahu lan amothu ingman opo baituhu omaiman. Artinya dia kerasan di rumah. Hari ini penting. Kerasan di rumah ini penting ya. Di musim pandemi ini semua orang harus kerasan di rumah. Karena ancaman virus ini belum selesai ya. Sebaiknya kita ini diam di rumah. Atau kalau mondok berarti diam di pondok. Rumah nalip. Jangan keluyuran. Kalau kamu keluyuran itu mempotensi membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Karena kamu bisa membawa virus dari luar. Ini harus dicegah ya. Siapapun di pondok tidak boleh keluar masuk. Semuanya ya. Dilarang keluyuran, dilarang makan di luar pondok. Ini harus kita tegaskan. Ini musim pandemi. Ini musim dimana hari ini kita ini bawa ancaman penyakit virus ini. Ini belum selesai ya. Setiap hari kita masih dengar kasus ini meningkat terus meningkat. Sampai rumah sakit sudah penuh. Memang tidak diumumkan karena pemerintah tidak kuat. Ekonomi akan mandek, lumpuh kalau ini diumumkan. Tapi sekarang kasus ini belum reda ya. Saya sudah bicara dengan orang yang terkait, yang kompeten, bahwa kasus virus ini belum selesai, masih sangat tinggi. Makanya semuanya hendaknya berusaha tidak keluar rumah kecuali sangat penting. Kalau kamu di pondok, jangan keluar dari pondok. Kamu diem di pondok, ini ibadah. Hari ini ibadah diam. Kamu duduk di kamar, di pondok, tidak kemana-mana, dapat pahala hari ini. Siapa yang hari ini tidak keluar rumah mendapat pahala, karena dia telah menyelamatkan diri dan orang lain. Sebab kamu ini berpotensi kalau kamu keluar dari kamar, apalagi ke warung, ke warnet, itu potensi membawa virus, baik untuk dirimu atau untuk temanmu. Ingat, ini ada kasus di Banyuwangi, hari ini belum selesai. Ada satu pondok yang hari ini sampai dijaga tentara. Kemarin Pangdam 5 Brawijaya telepon saya, dia minta difahami
pondok-pondok ini supaya hati-hati. Ada satu kasus pondok di Banyuwangi itu yang tertular 700. Sehingga sak pondok sekarang di lockdown, yang masak tentara. Tentara sehari masak 30.000 porsi. Karena santrinya 9.000 makan 3 kali. Dan yang lain-lain. Jadi ini gak main-main ya. Kasus ini betul-betul. Makanya kamu hendaknya bisa menahan diri. Jangan keluar dari rumah. Jangan keluar dari pondok. Diem di pondok hari ini ibadah ya. Dapat pahala ya. Falam beliau wawasi auba itu kunci kebahagiaan keselamatan diam di rumah. Wabaka ala khotiatihi. Wabaka lan nangisi sapa wong ala khotiatihi ing atase kesalahane mengkono man. Menangisi kesalahannya, mengintrospeksi diri ya. Kamu jangan rumongso, hidup ini masih panjang. Kita tidak tahu. Apalagi hari ini ya. Orang kena virus ini dalam hitungan hari mati. Mengerikan ya. Hari ini siapapun ya, punya potensi kena virus dan mati dalam waktu cepat ya. Virus ini hitungannya cuma hari 13 hari, 14 hari mati. Banyak sudah ya. Hati-hati ya. Jangan sembrono ya. Jangan sembrono. Saya ini harus menjaga bagaimana pesantren kita ini aman ya. Sebab kalau satu saja di antara santri ini kena, maka akan sangat cepat menular, semua kena ya. Kasus yang di Banyuwangi hari ini seperti itu. Ada satu orang kena, sak pondok kena semua. Makanya harus kita jaga bersama. Kalau ada anak keluar pondok melorot, keroyok, yo jadi kampel nih, didik-didik ya, taleni, cuancang. Karena dia itu telah berusaha mencelakakan temannya. Ya, awas itu, yang bolos itu. Anak itu besok kalau bolos, talenono ke kamarnya, cuancangan sikile. Karena kamu membahayakan temanmu ya. Kalau kamu bolos keluar, kita kan tidak tahu di luar kamu kemana. Nah, potensi membawa virus ke pondok ini membahayakan. Harus kita jaga. Makanya kampung-kampung ada portal. Pondok juga begitu. Siapapun di pondok ini dilarang keluar masuk ya. Yang melanggar harus dihukum. Cencang. Jaga diri ya. Ini kunci keselamatan. Jaga mulut, diam di rumah, dan introspeksi kesalahannya diri sendiri ya, ini kunci keselamatan. Rawahu Tabrani an Thauban. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Tuba bejo temenan, beruntung ya, kamu akan beruntung. Liman kedue wong wajada kang nemu sapa man fi sahifatihi ing dalem buku catatan iman. Masih sahifah ini catatan amal, rekaman. Nemu istighfaron ing istighfar, ucapan istighfar ya. Kathiron kang akeh. Jadi tuba itu hebat, bagus, dari kata-kata thayyib. Nah, ada yang mengatakan tuba itu berarti surga ya. Artinya orang yang bagus kehidupannya ya, dan juga masuk surga. Orang yang hidupnya memperbanyak istighfar ya. Meneng-meneng gitu rek. Apalagi setelah sholat ya.
hendaknya memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Menyadari dosa-dosa kita. Kita ini hidup ini dosa setiap harinya. Dosa mulut, dosa lisan, dosa telinga, mata. Ayo hentikan semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita harus sadar bahwa dosa ini tidak ada yang mengampuni kecuali Gusti Allah. Perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. 100 kali, 1000 kali ya. Istighfar jangan akeh. Melanggar-melanggar itu istighfar 1000 kali. Perbanyak istighfar. Rawahu Ibnu Majah. Selanjutnya tuba utawi lafaz tuba. Kita tadi bahas kalimat tuba. Tuba itu adalah juga menjadi syajaratun, nama pohon. Fil jannati ing dalam swarga. Di surga juga ada pohon namanya tuba yang besar. Masih rotu mi'ati amin kang perjalanan 100 tahun. Jadi lebarnya pohon itu sapiro perjalanan 100 tahun. Indonesia ke Amerika kira-kira 100 tahun. Kita ke Jakarta berapa tahun kira? Tidak sampai setahun paling. Jakarta Malang 1000 kilometer. Kalau 1 kilometer itu jalan kaki berapa menit? Jalan kaki 1 kilo berapa menit ya? Ya paling 10 menit ya. Atau setengah jam. Berarti ke perjalanan ke Jakarta mungkin hanya perlu waktu 30 hari sampai. Lah ini pohon yang namanya tuba di surga. Ini kalau jalan kaki 1000 tahun, 100 tahun. Sok pikir embuh, gede banget is. Thiyabul jannati utai pakaiani ahli swarga iku tahruju metu opo thiyab min akmamiha sangking piro-piro pangi sajarah niku. Ini pohon yang menjadi produksi baju-baju penduduk surga. Ini kita tidak tahu seperti apa. Pokoknya ada pohon seperti itu. Nanti kalau kamu masuk surga, kamu tahu ya. Muga-muga kabeh mlebu swarga. Tuba syajaratun fil jannah. Tuba utawi pohon tuba iku syajaratun jenenge wit fil jannati dalam swarga. Gharasaha kang nandurha ing sajarah sinten Allah biadi klan dzati Allah wa nafakhalan nyebul sapa Allah fiha ing dalam sajarah miruhi sanging ruhi Allah wa inna awsana lan setuni pira-pira pang cabangi sajarah iku latura yakti bisa den tingali op awsan min warai aswaril jannah sanging burine pira-pira tembok swarga. Terus itu nyukulakan apa mengkuno sajarah al-khuliyah ing pepaes. Buahnya itu seperti perhiasan. Wathimaru tai pira-pira wit-wit buah-buahane iku mustahdilatun kang mentelung. Maksudnya mentelung itu menjuntai-juntai, udah diambil. Itu besok di surga ada pohon seperti itu. Ya kita tidak tahu. Besok muka-muka kita lihat di surga. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taimus syakir bimanzilatis shaimis sabir. At-taimu tai wong kang mangan asyakiru kang syukur iku bimanzilatis shaimi ing dalem panggonane wong kang poso. Utawa apa? Pundir. Iku khairun nggih. Luwih bagus nggih. Minasaimi saking wong kang poso mestine as-sabiri keliru nih. Sarahnya itu as-sabiri. As-saimi as-sabiri ngaten. Taim asyakir afdalu utawa bimanzilati as-saimi al sobir. Nah,
Mestinya begitu. Jadi orang yang to'im, tidak puasa, tidak puasa tapi bersyukur. Orang tidak puasa tapi hidupnya penuh kebaikan, itu sama atau lebih baik dibanding dari orang yang puasa yang sabar. Puasa ini kan perlu kesabaran, menahan diri. Tapi puasa ini kan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Sementara orang tidak puasa tapi bersyukur, bersyukur dalam arti menggunakan semua energinya untuk kebaikan, mengajar, bekerja, menolong orang lainnya. Itu pahalanya tidak kalah dengan orang puasa yang sabar. Maksudnya itu sama aja ya. Orang puasa diem sabar itu bagus, dapat pahala. Sebab dia telah menahan hawa nafsu. Tetapi orang yang tidak puasa ya, tidak puasa tapi berbuat baik, ngaji, sekolah, kerja, bersih-bersih, mantu orang lain. Orang bekerja tidak puasa tapi bermanfaat untuk orang lain, itu sama saja ya. Pahala itu tidak hanya puasa, tapi tidak puasa dan energinya untuk menolong orang lain itu juga mendapat pahala. Ya, jadi tidak semua orang harus puasa. Sama dengan kaya dan miskin. Orang kaya yang bersyukur, dalam arti kaya bersyukur, bantu pondok, bantu yatim piatu, bantu ini lazis. Orang kaya yang bersyukur itu pahalanya bisa lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Miskin sabar itu dapat pahala. Orang miskin neriman, gak ngakali, gak ngapusi, gak nyolong, gak jahat ya. Orang miskin yang menerima kemiskinannya ini dengan terhormat, orang miskin yang tidak berusaha menjadi jahat, ini besok masuk surga ya. Penduduk surga ini. Tetapi tidak semua orang harus miskin. Lah kabeh miskin sing zakat sapa? Islam juga mengajarkan zakat. Islam mengajarkan naik haji. Naik haji mbek apa rek? Pakai apa? Naik haji pakai ya pakai uang. Mosok ketik lunga kaji kon bayar Fatihah. Daftar haji Pak kula. Pundi ya terus Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ditapuk wis jaga kan. Sedekah yang perlu duit rek. Zakat juga perlu uang. Makanya semua ini baik dari sudut pandang. Orang miskin yang jujur, yang sabar itu baik. Karena dia bisa menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Dia mensyukuri apa yang dia punya. Dia dapat pahala. Tapi orang kaya yang bersyukur, kaya, hartanya banyak, bangun masjid, bangun pondok, termasuk memberi beasiswa santri-santri. Wah, ini pahalanya malah lebih besar. Sebab apa? Kalau orang miskin sabar itu kan bermanfaat secara minimalis dirinya. Tapi orang kaya yang bersyukur, dengan kekayaannya dia bangun masjid, ada ribuan orang yang ikut menikmati. Dia beri beasiswa lazis, ada ratusan orang bisa menikmati. Dia memberi apalagi donasi yatim piatu dan seterusnya. Jadi orang kaya bersyukur itu menurut fikih lebih baik ya. Walaupun kalau menurut sufi, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani ada yang lebih baik, orang miskin yang bersyukur. Oh, itu. Alhamdulillah melarat. Menurut sufi itu baik itu. Bersyukur dalam kemiskinan. Sewenang. Sufi-sufi itu dulu gitu. Kalau dia miskin itu tambah sewenang.
karena merasa dapat nikmat. Jadi kalau nggak makan 3 hari itu syukur, Masya Allah nikmat sekali. Tidak makan balik kon yo gremeng. Makanya kita ini belum tingkatnya. Maka tak dongakno santri-santri muga-muga sugih. Sebab hari ini melarat ini menjadi musibah ya. Dulu melarat itu nikmat. Makanya orang-orang walaupun melarat tapi tidak jahat. Tapi hari ini melarat ini bisa jadi sumber kejahatan. Orang nyopet, nyolong, ngapusi, ini semua karena ya, melarat ini bisa mendorong kejahatan. Makanya konteks hari ini ya, muga-muga santri tak dongakno sugih. Sugih ilmu ya sugih dunya. Hari ini orang Islam harus kuat. Kalau enggak, waduh, kena proyek-proyek zending, proyek kristenisasi itu bisa ini orang nggak kuat iman, kadal fakru ayyakuna kufran, miskin itu dekat kepada kekafiran. Makanya ya hari ini kita perlu pejuang ekonomi ya. Santri-santri harus melek finansial. Mari saya ingin tak belajar ya rek pondok ini. Belajar kamu ya apa cara usaha. Kamu bisa minimal harus mencukupi dirimu sendiri. Bisa berbagi dengan orang lain. Saya masih kepingin pondok ini, pesantren kita ini punya industri. Umpamanya kopi. Di Malang Selatan ini kan banyak kopi. Saya kepingin bikin industri kopi sehingga menghasilkan uang, kalau perlu bisa ekspor. Kita bisa menerima anak-anak yang tidak mampu, kurang mampu, bisa mondok ya. Kita harus punya kekuatan. Termasuk pembangunan ya. Bangun yang gak duit. Walaupun saya gak pernah minta ya, tapi yo gak duit gue. Coba delok tok. Alhamdulillah 1-2 wali santri sudah ada yang nyumbang. Alhamdulillah. Moga-moga rezeki ini tambah. Hari ini kita sedang bangun masjid. Itu di belakang itu. Saya memang tidak minta-minta. Saya tidak minta ke alumni. Saya tidak minta ke wali santri. Ya bisa duwin-duwin ini ya. Aku njaluk nang Gusti Allah. Tapi kok ono wong ngekeki yo alhamdulillah. Muga-muga Gusti Allah memberi tambahan rezeki ya. Amin Allahumma amin.